Selamat pagi teman-teman seluruh Nusantara. Kembali bertemu dengan saya, Parni. Dimana kalau saya di kantor itu sering dipanggil Manto Parni. Di pagi ini saya sedang berada di kantor, walaupun banyak yang lagi WFH pada hari ini, tapi saya tetap masuk kantor karena itu bagian dari motivasi saya dalam menjalankan tugas saya sebagai aparat sipil negara. Saya cukup tertarik dengan satu konten yang ingin saya sampaikan pada hari ini, yaitu mengenai bagaimana kita memahami suatu usaha kecil. Saya membaca sebuah buku bahwa banyak usaha kecil itu bertahun-tahun tak juga bisa berkembang. Pemiliknya adalah orang-orang yang sukses memulai usaha, tetapi belum berhasil mengelolanya. Setelah memulai usaha, segeralah belajar mengelolanya agar bisa berkembang. Itu banyak menjadi penghambat bagi para pengusaha yang masyarakat kita yang ingin mengelola usaha. Dia hanya semangat mengelola usaha tanpa mau belajar dulu bagaimana cara mengelola usahanya agar bisa berkembang. Sehingga banyak pengusaha-pengusaha kecil kita, karena hanya semangat mengelola usaha tanpa mau belajar dulu, tanpa mau cari pengalaman dulu, akhirnya tidak begitu lama usahanya tutup. Banyak hal yang ingin saya bahas pada hari ini, di mana saya ingin memberi contoh. Ada sebuah usaha kecil, ada satu usaha kecil. Tadinya dia berkembang dengan sangat laku sekali usahanya, yaitu dia menjual es. Dia menjual es. Dia tadinya berusaha di depan pabrik. Setiap jam pabrik istirahat, banyak buruh-buruh yang datang ke usaha, sebut aja namanya Pak Tono, ke usaha Pak Tono, membeli usahanya, membeli dagangannya. Kelihatan usaha itu laris, kelihatan usaha itu mendapatkan omset yang besar, sehingga manajer pabrik mendapat pengaduan dari beberapa buruh yang mungkin cemburu atau iri melihat kemajuan usaha Pak Tono. Dan si manajer juga melihat ini kayaknya usahanya berkembang, tapi usaha ini harus disingkirkan karena mungkin tidak ada setoran atau izin segala macam. Akhirnya diusahakanlah supaya usaha itu, Pak Tono itu, menyingkir dari tempat itu. Tapi benar nggak usaha itu maju? Benar nggak dagangan Pak Tono itu laris? Kalau kita cermati, ternyata dagangan Pak Tono itu tidak mendapatkan untung yang besar seperti yang dilihat orang. Kenapa? Karena begitu banyak orang yang datang membeli dagangan Pak Tono, sehingga Pak Tono sendiri nggak tahu siapa aja yang beli. Orang meminta, pesan, Pak Tono ngasih. Setelah habis itu orang itu bayar atau tidak, Pak Tono nggak tahu lagi, karena saking banyak yang datang.
Setelah sampai rumah, Pak Tono hitung-hitung, kok untungnya nggak seperti yang dia harapkan. Jadi orang mengira dia banyak untung, padahal sebenarnya tidak. Akhirnya karena si manajer pabrik mengusir Pak Tono, akhirnya Pak Tono pindah. Dia mencoba pindah ke pabrik yang lain, tapi selalu mendapat hambatan yang sama. Akhirnya dia merubah strategi. Dia dengan membuka usaha dengan gerobak, dia keliling, keluar masuk komplek perumahan. Di mana saat itu dia jualan es campur keliling. Laku nggak usahanya? Ada yang beli. Tapi seimbang nggak pengorbanan yang dikeluarkan oleh Pak Tono dengan keuntungan yang didapat dengan strategi keluar masuk komplek? Ternyata tidak seimbang. Ada yang beli, tapi tidak selalu beli. Tidak selalu laku setiap dia masuk perumahan. Mungkin karena ditentukan oleh iklim. Kalau musim hujan, tidak ada beli. Tapi di saat panas ada 1-2 yang beli. Apalagi dia juga harus keliling membawa gerobak. Coba berapa besar energi yang dikeluarkan oleh Pak Tono. Setelah itu ada yang manggil, dia juga mengeluarkan energi untuk mengolah batu esnya supaya bisa menjadi es campur. Tidak seimbang dengan pemasukan atau pendapatan yang didapatkan oleh Pak Tono. Setelah hitung-hitung, akhirnya Pak Tono merubah lagi strateginya. Dia tidak lagi jualan es campur, tapi dia jualan es buah. Dia bikin satu kotak dari kaca, dia potong-potong buah-buahnya kecil-kecil, dia masukin ke kotak itu, dia campur sirup dan lain sebagainya, dan kemudian dia cari tempat. Dia tidak lagi jualan di pabrik atau tidak lagi jualan di perumahan-perumahan. Hanya dia menemukan tempat, dan sampai sekarang dia masih jualan di sana, yaitu di sebuah rumah sakit. Setelah mengurus surat perizinan, akhirnya dia diizinkan oleh berjualan rumah sakit itu sampai sekarang. Laku nggak? Laku. Walaupun tidak kelihatan ramainya seperti ketika dia jualan di pabrik. Jualan di rumah sakit tidak seramai seperti dia jualan di pabrik. Tapi besar nggak untungnya? Besar. Sesuai nggak dengan pengorbanan Pak Tono yang sudah dikeluarkan? Dengan jumlah keuntungan yang dapat? Sesuai. Bahkan Pak Tono mendapatkan keuntungan 2 kali lipat daripada keuntungan dia peroleh ketika jualan di depan pabrik. Jadi berbisnis itu seperti itu. Harus kita punya strategi agar kita bisa mendapatkan keuntungan yang kita harapkan. Tidak bisa kita menilai satu usaha itu karena dia ramai saja. Belum tentu usaha yang ramai itu lebih besar untungnya. Ada kalanya tempat usaha itu tidak terlalu ramai, tapi justru itu yang mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Kenapa? Ketika Pak Tono jualan di pabrik, kelihatannya ramai sekali. Ada mungkin puluhan orang, ratusan orang yang sekali datang ke tempat usaha Pak Tono. Tapi resikonya, Pak Tono tidak tahu yang mana yang beli tadi. Dia lupa. Orang pesan. Setelah itu orang itu belum tentu bayar. Dan Pak Tono lupa siapa tadi yang pesan. Dia hanya menemukan mangkok dan gelas yang sudah kosong. Uangnya tidak ada dibayarkan. Bahkan Pak Tono rugi karenanya. Tapi ketika dia jualan di rumah sakit, tidak seramai di depan pabrik.
Tapi Pak Tono tahu siapa yang pesan, dan orang itu pasti bayar. Jadi strategi itu penting dalam mengelola usaha. Dan kita jangan langsung berpuas diri dengan apa yang kita sudah dapatkan. Kita harus banyak belajar agar keuntungan yang kita dapat itu benar-benar seperti yang kita harapkan. Semangat itu perlu ada juga, karena semangat itu memberikan tambahan energi, tambahan tenaga buat kita dalam mencapai apa yang kita harapkan. Dan jangan pernah langsung menyerah apapun halangan, resiko yang kita dapatkan. Ingat, apapun yang kita lakukan, resiko itu selalu ada. Apalagi dalam dunia bisnis, resiko itu pasti ada. Tidak ada satu resiko, satu bisnis yang tidak memiliki resiko. Semua bisnis memiliki resiko. Dan seorang pengusaha yang berhasil adalah mereka yang bisa kuat menghadapi resiko dari bisnis yang dia jalani. Dan ketika dia sukses melewati resiko itu, dia akan keluar menjadi pemenang. Dia akan menjadi pengusaha yang berhasil. Itu saja tips atau cerita yang bisa saya sampaikan pada pagi ini buat teman-teman. Kalau Anda punya keinginan berusaha, mulailah berusaha. Mendiang Bob Sadino pernah mengatakan, kalau mau bisnis saja. Jangan terlalu banyak perhitungan, jangan terlalu banyak berpikir. Karena bila kita terlalu banyak berpikir, akhirnya niat untuk berusaha itu tidak kesampaian. Dan di saat kita berbisnis itulah kita belajar dan mendapatkan pengalaman. Karena pengalaman adalah guru yang terbaik. Jadi bila kita tidak berani memulai, kapan kita mendapatkan pengalaman itu? Dan dari mana kita tahu kita mampu atau tidak? Teman-teman, negara ini butuh orang-orang produktif seperti Anda. Pengusaha atau wirausaha adalah orang-orang yang produktif. Dia tidak puas hanya menerima gaji karyawan. Kalau dia kerja di pabrik, di kantor, hanya menerima uang, memang jumlahnya pasti dia dapat. Tapi hanya terbatas seperti itu. Dia mau pulang sore, dia mau pulang malam, terimanya dapat sama. Walaupun ada lembur, tidak jauh beda. Tapi bila seorang pengusaha, berapa uang yang mau dia dapatkan, itu tergantung seberapa kuat dia bekerja, seberapa kuat dia berusaha. Hidupnya ditentukan oleh dirinya. Kalau pekerja, hidupnya ditentukan oleh orang yang menggaji dia. Dan dia mendapat pahala yang besar bila menjadi pengusaha. Kenapa? Karena hidup puluhan orang, ratusan orang, atau ribuan orang yang bekerja dengan dia bergantung pada Anda yang menggaji dia. Jadi semangatlah. Bila Anda punya mimpi, keinginan mau jadi pengusaha, niat itu harus terlaksana. Jangan hanya sekedar mimpi, jangan hanya sekedar ingin menjadi pengusaha, jangan sekedar hanya angan-angan. Wujudkan itu. Keluarlah dari zona nyaman Anda. Karena Anda akan masuk ke zona nyaman yang baru, yang membuat hidup Anda berubah lebih baik. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video saya. Jangan lupa subscribe
Dan kalau bisa, saya mohon men-share video saya ke teman-teman yang lain, agar teman-teman yang lain juga tertular semangat, motivasi untuk melangkah ke depan lebih semangat lagi. Jangan mudah termakan berita hoax. Orang pintar, orang yang berpikir sebelum melakukan sesuatu, bukan orang yang gampang menerima informasi yang tidak tahu kebenarannya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat kita semua. Kiranya Tuhan memberkati.